Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahbudin Anwar, NPM 18150210014. Saya sedang mengerjakan presentasi tentang jurnal mata kuliah mekatronika. Oke. Jadi saya di sini pertama-tama akan menjelaskan tentang teknik biomedis. Teknik biomedis adalah dua disiplin ilmu yang mempelajari tentang anatomi tubuh manusia. Dua disiplin ilmu itu adalah ilmu kedokteran dan engineering. Dalam penerapannya, ilmu kedokteran pada saat ini menggunakan peralatan teknologi masa kini atau peralatan canggih untuk digunakan dalam melakukan penanganan medis. Nah, selanjutnya teknik biomedis ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang saya akan jelaskan pada saat ini adalah tentang bionik. Bionik adalah peralatan teknologi kedokteran yang dimana di dalamnya membahas tentang kekurangan tubuh manusia atau menambahkan dari kekurangan tubuh manusia itu yang dijadikan sebuah alat. Nah, alat tersebut bisa digunakan seperti halnya yang sudah hilang atau sudah rusak. Contohnya saja tangan. Tangan ketika kita terkena bakteri berbahaya atau tangan itu sudah membusuk, tangan kita harus dipotong. Nah, ketika tangan kita harus dipotong, biasanya setelah diamputasi kita menggunakan bionik. Nah, jika bioniknya hal yang rusak atau yang ingin ditambahkan tangan, itu adalah bionik tangan. Biasa kita sebut simpelnya seperti itu. Nah, jurnal yang saya akan bahas adalah tentang tangan robotika yang menggunakan sinyal EMG yang berbasis microcontroller Arduino. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan tentang sinyal EMG atau elektromyografi. Sinyal ini adalah sinyal yang dapat menangkap sinyal tubuh. Sinyal tubuh itu seperti pergerakan otot pada, contohnya aja yang saya bahas ini, tangan. Karena pada sinyal tersebut dari pergerakan tangan tersebut bisa ditangkap. Nah, sebelum melanjutkan ke depannya lagi, saya ingin menjelaskan tentang sesuatu hal yang sensitif. Jadi, hal yang sensitifnya adalah sinyal EMG atau elektromyografi ini, dia bisa menangkap sinyal tubuh atau pergerakan tangan otot pada tangan. Tetapi kenyataannya pada saat sinyal tersebut menangkap dari sinyal tubuh lalu dilanjutkan oleh ke microcontroller Arduino, motor pergerakan dari sistem tangannya itu belum tentu jalan, karena belum tentu sinyal itu tertangkap sepenuhnya. Tetapi itu bukan masalah besarnya. Masalah besarnya adalah pada PID. PID itu adalah proportional integral controller. Jadi pada PID ini atau kontrol yang ditanamkan pada sistem tangan itu, jika dia tidak cocok dengan sinyal yang disalurkan oleh mikrokontrol tadi, maka tangan itu tidak akan dapat bergerak. Hal itu bisa dilihat pada MATLAB Simulink. Nanti ada seperti gambar kurvanya. Nah, dari situ kita bisa lihat ataukah tangan itu bekerja dengan baik atau tidak.
Eh, dari jurnal ini yang ingin saya jelaskan, saya terangkan kembali. Cara kerja sistemnya adalah yang pertama, kita membuat PID atau Proportional Integral Automatic Controller. Lalu kita tanamkan sistem itu pada tangan robotika. Lalu yang kita lanjutkan adalah memasangnya pada pergelangan tangan. Nah, pada saat kita pasangkan pada pergelangan tangan, kita membutuhkan sinyal tubuh atau pergerakan otot manusia. Jelasnya seperti kita menggerakkan seperti ini, pasti otot kita bergerak. Tetapi sedangkan jika tangan ini sudah tidak ada, istilahnya sudah diamputasi, maka pergerakan otot itu masih ada sampai sini. Nah, pada saat sudah dipasangkan, lalu kita lanjutkan dengan penangkapan sinyal microcontroller atau EMG, elektromiografi. Nah, kita pasangkan di situ. Jika sudah tertangkap sinyalnya, kita lanjutkan ke microcontroller Arduino. Nah, dari situlah jika sinyalnya sudah tertangkap akan dilanjutkan ke motor servo. Motor servo itu adalah yang menggerakkan tangan tersebut. Nah, jika sudah tertangkap, motor servo menggerakkan, lalu dilanjutkan dimasukkan ke dalam simulink MATLAB agar terlihat di situ kurvanya. Apakah sudah mencukupi pergerakannya sistem yang ditanamkan tadi itu, atau Proportional Integral Automatic Controller. Jika belum, maka kita mengulangnya lagi ke awal dengan membuat yang baru, sistem Proportional Integral Automatic Controllernya. Jadi kesimpulannya dari jurnal ini adalah tujuan dari dibuatnya sebuah robotika tangan menggunakan sinyal EMG atau elektromiografi ini adalah untuk membantu kaum disabilitas yang tangannya diamputasi karena sesuatu hal, misalnya kecelakaan atau penyakit, terjadi pembusukan, agar mereka bisa bekerja kembali seperti kehidupan sehari-hari sebelumnya. Nah, lalu jurnal ini juga menunjukkan kelemahan dari microcontroller, menunjukkan dari kelemahan robotika tangan palsu ini atau tangan bionik. Kelemahannya dari tangan bionik ini adalah pada sistem Proportional Integral Automatic Controllernya. Karena jika sistem yang kita pasang tidak sesuai, maka tangan itu tidak akan bisa bergerak dengan sangat sangat leluasa atau sangat jadi atau sangat bergeraknya itu sangat lenggang seperti kita dulu gitu. Nah, jadi itu adalah kelemahannya. Jika sistem PDIP itu sudah memenuhi syarat, pada kita lihat dari kurva tadi, kurva tersebut, dia kurvanya sudah bergerak dengan leluasa, pergerakan tangannya sudah bagus. Kita lanjutkan ke analisa data dari tangan bionik ini. Jika semuanya sudah mencukupi dengan sangat bagus, maka tangan bionik ini layak untuk digunakan. Jadi menurut saya hanya segitu saja review dari tangan bionik ini. Jika ada kekurangan dan salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.